Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah database. Di video pembelajaran ini, kita akan belajar mengenai aggregation yang ada di database. Gitu. Nah, aggregate function ini itu adalah sebuah fungsi, teman-teman. Di mana ya, fungsi tersebut akan menghasilkan sebuah value atau nilai dari multiple rows, dari beberapa baris, yang beberapa baris tersebut akan digroup, akan di-clustering, akan diklasifikasikan secara bersama-sama ke dalam satu buah nilai. Begitu. Nah, ketika kita gabungkan data-data tersebut, baris-baris tersebut ke dalam satu buah nilai value, single value atau satu kolom, ya, maka itu akan berarti sesuatu, akan menghasilkan sebuah arti. Begitu. Misalnya kita ingin menghitung, ya, ini ya, menghitung jumlah dari sebuah set, jumlah dari sebuah bag atau list. Begitu. Nah, misalkan nih sebelum ke aggregate function, nah, misalkan ada teman-teman berada di kelas KPB, ya, terdapat tabel mahasiswa, begitu. Nah, kita mau hitung berapa banyak jumlah dari mahasiswa yang mengambil database, gitu, khusus untuk database. Nah, kita bisa pakai function, teman-teman, untuk menghitung ya total jumlah dari mahasiswa KPB. Misalkan ada database mahasiswa Ubaya itu misalkan sekitar 100.000 ya misalkan. Nah, berapa sih mahasiswa yang mengambil database khususnya KPB? Nah, maka kita bisa pakai fungsi, teman-teman. Begitu, untuk mengambil nilai hanya satu value ya, satu single value. Biasanya kita hanya menselekkan, kita akan select mahasiswa yang mengambil database di KPB. Kita list mahasiswanya. Tapi ketika kita ingin mengambil nilai jumlahnya, maka kita harus pakai sebuah fungsi. Begitu. Nah, di dalam query SQL itu terdapat beberapa fungsi, teman-teman. Aggregate function yang pertama ada sum, average, min, max, sama count. Nah, perbedaan-perbedaan ini saya akan coba jelaskan satu persatu, gitu. Tapi dari gambaran ini teman-teman bisa sedikit tahu lah ya, teman-teman, arti dari kata sum itu mungkin seperti sum yang ada di Excel, gitu kan. Jadi menjumlahkan, ya, menjumlahkan value, ya, bukan menjumlahkan baris, tapi menjumlahkan value yang ada di baris tersebut. Nah, rata-rata ini memang sudah ada di Excel, teman-teman. Jadi ya mirip-mirip fungsi yang ada di Excel dan query. Begitu. Nah, di query sum, contohnya seperti ini. Select sum salary from employees. Ya. Nah, jadi kita akan menghitung total akumulasi salary yang ada di employees. Gitu. Nah, saya coba praktekkan di sini ya, teman-teman. Di sini kita pakai tetap small note win, ya. Di sini kan ada tabel employees, ya. Terus kemudian di sini ada kolom yang namanya salary. Nah, kita akan menghitung total akumulasinya. Gitu. Jadi ketika kita pakai sum, kita akan menjumlahkan, misalkan di sini ada 50.000 ditambah 80.000 ditambah 50.000 ditambah 50.000 ditambah 50.000 dan seterusnya, begitu ya. Awalnya ya kita bisa seperti ini, 50.000 ditambah 80.000 misalkan, kita akan menghasilkan di sini 130.000. Namun ini kan manual ya, teman-teman. Nah, ketika kita pakai function, misalkan kita select salary dulu ya, ini from employees. Nah, maka kan akan menampilkan semua salary ya yang ada di tabel employees. Begitu. Nah, ketika kita jumlahkan sum, ini seperti query
yang ada di Excel ya, sintak yang di Excel, maka akan menjumlahkan ini dengan total akumulasinya yaitu 4 juta ya teman-teman, 4.200.000 gitu ya, 4.200.000. Ini untuk menjumlahkan per row-nya atau 420.000 ya, oh sorry 420.000 teman-teman, 420.000 dolar misalkan US dollar. Ini untuk mengakumulasikan ya kolom salary menggunakan sum begitu. Oke, nah seperti ini. Nah, kolom salary ini pakai PHP MyAdmin ya. Kita juga bisa mengaliaskan sum salary-nya menjadi S total salary. Misalkan di sini. Saya ganti aliasnya S total atau gede ya, total salary juga bisa. Kita mengganti namanya. Begitu. Nah, ini menjadi ini. Agar ketika teman-teman membuat sebuah project aplikasi itu teman-teman tidak kebingungan dengan nama kolom sum salary ini. Begitu, kita cukup menambahkan di sini S total salary. Begitu, untuk dari kacamata manusia, kacamata program itu lebih mudah. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ada fungsi average. Nah, fungsi average ini adalah untuk menampilkan nilai rata-rata dari salary-nya. Itu rata-rata salary dari semua employee yang ada di tabel employee. Ketika saya ganti average, ini saya ganti juga average ya, bukan salary lagi ya, average ya, maka hasilnya adalah ini 46.666,666 sekian. Oke. Nah, terus ada lagi fungsi minimal, min ya, untuk menampilkan salary atau menampilkan nilai paling kecil yang ada di kolom tertentu. Misalkan ini kita mau mengambil siapa sih gaji yang paling terkecil, maka kita bisa pakai min salary. Gitu. Misalkan di sini saya ganti min, maka gaji yang paling kecil adalah ini, saya ganti ya, min salary. Maka ya, gaji yang paling kecil itu adalah 30.000 teman-teman. Begitu. Begitu juga dengan max. Ya, ini akan mengambil ya maksimal atau gaji yang paling tertinggi, maksimal nilai dari sebuah kolom. Misalkan maksimal nilai dari sebuah salary ini berapa, ternyata 80.000. Begitu, tadi minimumnya adalah 30.000. Kalau maxnya adalah 80.000. Begitu. Oke. Nah, terus kemudian ya kita juga bisa menampilkan atau menghitung jumlah baris. Ya, menghitung jumlah data yang eksis di dalam sebuah kolom. Begitu. Menghitung jumlah data ya, teman-teman, jumlah data ya, teman-teman. Bukan menjumlahkan total akumulasi seperti sum. Beda. Misalkan saya select count all. Nah, kalau sintak seperti ini, all ini dia akan menampilkan jumlah total dari baris yang ada di employee. Bisa pakai all atau kita bisa pakai kolom tertentu, misalkan employee ID. Ini dua sintak ini sama, teman. Misalkan saya count all, ya. Maka ini akan menghasilkan jumlah ya, jumlah data yang ada di dalam ini, saya ganti eksis ya, akan. Nah, jumlah data from-nya kurang ya, from employees. Jumlah data yang ada di kolom bintang ini menghitung semuanya ya. Bintang ini bisa perwakilan aja, begitu, perwakilan employees, atau bisa juga seperti ini. Itu hanya perwakilan ya teman-teman, karena kita hanya menghitung barisnya saja, total baris. Select employee, di sini kita lihat ya, saya lupa ya teman. Employee ID.
employee ID from employees. Ini sama teman-teman, 9. Oke. Yang result 17 ini eksis 9, yang count ini juga sama, atau saya ganti salary juga sama teman-teman hasilnya nanti. Nah, count salary-nya 9. Jadi ini hanya menghitung jumlah data yang eksis, jumlah data yang ada di dalam tabel tersebut. Itu adalah fungsi count. Ingat bedanya average dan count. Fungsi sum dan count. Sum itu menghitung total akumulasinya. Total akumulasi dari kolom tertentu. Misalkan salary 50.000 ditambah 80.000 ditambah 30.000 sekian. Kalau count dia menghitung barisnya, jumlah data yang ada di tabel tersebut. Begitu. Makanya di sini 9. Jadi ketika saya select all, ya hasilnya 9, teman-teman. Itu. Ini untuk fungsi count. Ya. Nah, namun ketika kita count reports to, ya, itu akan terjadi perbedaan, teman-teman. Misalkan ini ya, saya ganti reports to. Maka hasilnya bukan 9, teman-teman. Ya, melainkan 8. Loh Pak, kok beda Pak? Tadi kan employee ID kan 9, sekarang kok 8 Pak? Nah, berarti ada something di dalam kolom reports to, teman-teman. Setelah kita lihat di employees, semuanya reports to ya. Reports to. Nah, ternyata ada data yang null, teman-teman. Null atau empty. Begitu. Ingat fungsi count ya. Jadi fungsi count itu menghitung data yang eksis, data yang ada. Ya. Nah, jadi ketika kita count reports to, jadi kita akan menghitung data yang ada di kolom reports to itu berapa. Begitu. Nah, setelah kita count ternyata ada yang null, ya berarti tidak dihitung. Berarti 1 ini lewat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti hanya 8 data yang eksis di kolom reports to. Gitu. Oke. Karena di sini ada nol, jadi dia akan menghitung data yang eksis di kolom reports to. Gitu. Makanya salary tadi hasilnya 9 ya, teman-teman. Karena di salary ini kemungkinan saya bisa pasti, ini OBS saya ya. Tadi kebuka OBS saya ya, tapi kalau di tampilan teman-teman mungkin tidak. Jadi ketika kita count salary ini, nah ini tidak ada yang nol, teman-teman. Maka hasilnya pasti 9. Kalau di sini saya ganti null atau nol, maka hasilnya ya null itu tidak dihitung. Oke. Nah, terus ada lagi fungsi group by. Ya, group by itu digunakan ketika ingin menggroupingkan, mengklasifikasikan. Ya. Mengklasifikasikan kolom tertentu. Ya, atau ketika ya, ketika ada agregat function yang diselect. Begitu, ada agregat function yang diselect. Oke. Nah, misalkan kita pakai count. Nah, itu bisa kita pakai group by. Group by berdasarkan apa? Begitu. Oke, kita klasifikasikan. Tapi ada rumusnya, teman-teman, rule of thumb-nya. Jadi ketika teman-teman menggunakan fungsi aggregate function dan non aggregate function, jadi ada teman-teman select kolom biasa dan select aggregate function seperti count, maka semua kolom yang bukan agregat itu harus ada di group by. Ingat ya, ketika teman-teman bikin sebuah group by, fungsi group by ya, dan di selectnya itu ada kolom yang bukan aggregate function, maka perlu dimasukkan di dalam group by. Contohnya seperti ini. Ya. Ada soal display list of super SSN.
dan jumlah dari employee yang disupervisinya. Begitu. Ya. Jadi misalkan kita mau cari ya list dari super SSN dan jumlah yang disupervisinya, yang jumlah menjadi supervisor gitu. Misalkan saya Miftah, itu saya mensupervisi banyak employee. Gimana cara menghitungnya? Ya seperti ini. Oke. Misalkan di employee sini ya ada ini ya. Coba saya lihat dulu. Nah ini berarti dia saya coba lihat di employee ya teman-teman, tabel employee dulu apakah ada. Sepertinya di tabel employee ya. Misalkan ya teman-teman. Nah misalkan di tabel employee ini ada super SSN ya. Misalkan ini saya double klik ya, ini employee-nya, double klik ya, berarti saya menggunakan database employee. Kemudian saya mau select super SSN-nya aja, select super SSN from employee ya, maka akan tampil super SSN-nya ini aja kan. Namun pertanyaannya adalah display list of super SSN ya, ini list SSN aja ini ya. Nah namun hitunglah jumlah employee yang disupervisinya gitu. Nah jika kita lihat ini, nah maka di sini ada super SSN ya, ada super SSN. Berarti super SSN ini, misalkan saya employees ini ada employee ID. Oh sorry, oh yang mana ya employee ini ya? Saya lupa. Oh SSN ya, SSN misalkan. Gimana? Ini SSN. Nah berarti anggapannya seperti ini. Oke. Maka di sini ada fname. Berarti misalkan si John itu tidak disupervisi oleh siapa-siapa. Franklin disupervisi oleh super SSN ini siapa? Si John. Begitu. Jose disupervisi oleh 555. Siapa? Franklin. Begitu ya. Begitu. Misalkan terus Rames dia disupervisi oleh si John. Karena SSN-nya ini ya. Super SSN-nya bu sini ya. Nah, maka untuk menghitung berapa sih John itu mensupervisi bawahannya ya, maka kita perlu menggroupingkan teman-teman. Dari sini kita group by apa? Super SSN. Jadi kita mau groupingkan ini berdasarkan super SSN, kemudian kita count di sini teman-teman, count super SSN. Begitu. Oke. Atau di sini saya ganti, berarti ketika kita group by, maka kita tidak bisa lagi menampilkan SSN dan vname karena itu kan dikelompokkan ya teman-teman. Hanya bisa menuliskan seperti ini. Ketika kita grouping, nah maka ini. Oh ternyata super SSN ini itu membawahi 4 karyawan. Begitu. Super SSN ini membawahi 1 karyawan, super SSN 999 mensupervisi 2 karyawan. Begitu. Jadi kita pasang dulu agregatnya. Count ini ingat ya, count tadi kan menghitung jumlah baris, menghitung jumlah baris yang eksis, data yang eksis yang ada di kolom super SSN. Begitu. Aslinya ketika kita nggak pakai group by gini ya, group by ya, maka kita tidak boleh ya, tidak bisa, ini akan ketika kita run error. Karena konsep agregat, ketika ada kolom yang non agregat di select berbarengan dengan agregat, maka dipasanglah group by. Maka kita hapus. Awalnya kan ketika kita count hasilnya 7 karena tabel employee ini yang ada di database employee itu jumlahnya 7. Begitu ya, jumlahnya 7. Nah namun ketika kita group by super SSN, berarti kita kelompokkan mana data-data yang sama gitu, mana data-data yang sama. Misalkan oh 199 ini sama dengan ini, berarti jumlahnya 2, 1, 2, kemudian ada lagi enggak, oh ini 3, 4
Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini keluar data 4 ini ya, 1, 2, 3, 4. Kita groupingkan, kita grup berdasarkan super SSN. Berarti ada 4 data yang SSN-nya ini. Maka hasilnya ketika kita super SSN ini ya kita count. Nah, maka ini harus kita pasang lagi super SSN ini ya. Ya, group by-nya harus kita select juga di sini. Non agregatnya harus dipasang. Maka hasilnya seperti itu 4. Kalau 3, 3, 3, 4 kita lihat ya, ini ya. 3, 3, 4 hasilnya di sini cuma ada 1. Terus ini 9998 di sini hasilnya ada, nah ini 2 kolom, 2 data, 2 baris yang ada, hasilnya 2. Seperti itu fungsi dari group by. Jadi menggroupingkan kolom tertentu ya yang sama nilainya. Misalkan super SSN ini di grouping, diklasifikasikan, di clustering, dikelompokkan lah bahasanya teman-teman. Dikelompokkan menjadi data-data yang sama jadi 1, kemudian dihitung count-nya. Gitu. Nah, kita bisa mengganti count dengan sum ya teman-teman. Count dengan sum asalkan penggunaannya betul. Kalau sum kan berarti mengakumulasikan, kalau kita sum ini ya berarti nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah begitu ya. Misalkan ini saya ganti sum ya, maka hasilnya ya bukan seperti ini, tapi hasilnya ya pertambahan. Group by ini super SSN ini anggap aja ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ditambah 1, 2, 3, 4 sebanyak 4 kali gitu ya. Hasilnya ya seperti ini karena kan sum itu mengakumulasikan ya. Jadi misalkan kita grup berdasarkan super SSN ini berarti sama dengan ini berarti 1, 2, 3, 4 bla 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 ditambah ini, kemudian ini karena sendirian ya hasilnya 3, 3, 4 teman-teman. Nah, kalau kemudian sama ya karena hasilnya 1, kalau 999 ini kan ada 2 berarti 99 ditambah 99 bla 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 bla, hasilnya ya ini pertambahan ya. Jadi anggap aja ini 999887777 ditambah 999887777 atau dikali 2 lah, dikali 2 atau ini kali 4 kali 1 kali 2. Ini karena count tadi ya. Seperti ini. Begitu. Oke. Nah, kalau kita gabungkan Pak di sini count sama sum ya juga bisa teman-teman. Asalkan memang yang diagregat itu sama halnya dengan ini super SSN gitu. Group by-nya ya nanti ya akan di group by berdasarkan ini. Kita hasilkan ya seperti ini. Anggap aja ini dikali ini hasilnya ini dikali ini hasilnya ini dikali ini hasilnya ini. Gitu. Kita bisa menampilkan agregat lebih dari 1. Cuman harus memang kondisinya memang harus kondisi tertentu yang boleh menampilkan seperti ini. Kondisi tertentu. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa meng-average-kan. Misalkan di sini ada kolom employee. Di sini employee ya. Ada nggak sex di sini? Nah, misalkan saya tetap di employee ya, tabel employee ya. Oh, ternyata tadi itu tabel employee ya, teman-teman. Yang di awal-awal itu yang small not win itu. Pakailah employee aja ya, teman-teman. Jadi ini itu ternyata tadi ini kalau employees ya. Ya, terserah teman-teman lah pakai database yang mana ya. Asalkan ada ya. Nah, kalau ini saya double bisa pakai small not win, bisa pakai employee. Nah, kebetulan di sex ini hanya ada di tabel employee ya, teman-teman. Kalau yang di small not win itu kalau tidak salah tidak ada kolom employee ya. Di kolom sex ya. Oh, tidak ada kolom sex ya di sini ya. Jadi kita pakai yang employee. Ini pakai employee yang employee ini misalkan, nah ini kan kita groupingkan berdasarkan seksnya. Ya kita ganti aja di sini. Ini saya close ya teman-teman. Nah ini misalkan ini saya ganti like sex. Kita hitung jumlah dari seksnya berapa, gender ya ini ya. Ya akan hasilkan ya ini male-nya 5, F-nya 4. Begitu sama halnya dengan super SSN.
ini untuk mendisplay gender dan average salary. Oh, ternyata kita juga menghitung average salary per gender. Ternyata di sini studi kasusnya average salary per gender. Ya, kita tinggal ganti aja AFG salary. Gitu. Jadi kita groupingkan seksnya, ya, seks gendernya, misalkan M atau gini, kita order aja ya biar gampang. Nah, misalkan F. Dari sini berarti kan ketemu salary-nya di sini. Kita average-kan ini, rata-ratakan. Ya, hasilnya rata-ratanya adalah ketika kita select ya sini 37.600. Kalau kita jumlahkan misalkan sum salary, ya boleh ya teman-teman. Asalkan sama ya. Tapi tertentu, kondisi tertentu ya. Maka totalnya ya ini 188.000 untuk M. Untuk M ini ya, berarti totalnya ini 25.000, ini 30.000 tambah 40.000 tambah 38 55 25. Hasilnya ini. Ditambah terus. Boleh digabung-gabungkan ya, boleh aja asalkan memang grup by-nya seks ya. Asalkan memang ya tujuannya sama seperti itu. Nah, seperti itu. Oke. Seperti itu teman-teman. Oke ya, ini untuk menampilkan gender beserta rata-rata dari gaji per gender. Ini kalau ini jumlah salary-nya, jumlah baris, count itu jumlah baris ya, bukan jumlah baris atau jumlah datanya 5 berarti ya. Masa sih 1 2 3 4 5 ya. Kemudian kita sum, berarti kita jumlahkan total akumulasinya dari salary. Kita jumlahkan ini tambah ini tambah ini tambah ini. Kalau count berarti kita menghitung jumlah data yang ada, yang eksis. Kalau average ya berarti rata-rata dari penjumlahan ini dijumlah kemudian dibagi 4 misalkan. Rata-ratanya ya ini. Seperti itu. Nah, terus kita juga ada having teman-teman. Fungsi having. Jadi ini untuk memfilter aja sih, memfilter hasil yang ada di aggregate function. Nah, ini mirip dengan where, fungsi where mirip untuk memfilter base. Tapi ini untuk memfilter ini ya, similar to where that is used to filter based on non-aggregate function. Begitu. Ya. Nah, having ini untuk menghitung aja sih, kayak semacam where gitu. Oke. Nah, ini kalau where biasa itu kan dia menghitung untuk mencari non agregat ya. Jadi kayak kolom biasa ya, kayak gender sama dengan M atau salary sama dengan 20.000, salary lebih dari 20.000. Tapi kalau pakai having dia itu mencari agregat functionnya, mencari kolom berdasarkan agregat function, bukan kolom biasa. Nah, seperti ini. Ini untuk menampilkan misalkan ya, display department number, jumlah department number yang memiliki lebih dari satu employee. Yang memiliki satu employee. Berarti kita select di NO-nya ya. Kemudian kita count all. From employee group by DNO. Nah, ketambahan di sini. Having count pakai bintang lebih dari 1. Begitu. Jadi menjumlahkan department number. Seperti biasa ya, misalkan di sini. Di employee ini kan ada DNO ini ya. Ada DNO. Nah, misalkan saya buat query ya. Kita mau menjumlahin DNO dulu ya. Kita mau jumlahin DNO-nya berapa sih totalnya, misalnya DNO, count DNO, kita klasifikasikan dulu, kita kelompokkan dulu from employee ya, group by DNO. Ini ya. Awalnya kan seperti ini. Ini untuk menampilkan ya, untuk menampilkan jumlah dari departemen yang ada di employee. Berarti DNO 1 itu ada 2, DNO 5 ada 3, DNO 4 ada 4. Oh iya, nah ini ya kita order aja lah. 1 ada 2, 4-nya ada 4, 5-nya ada 3 ini ya. Pengkelompokan ya, dari jumlah 1 itu keluarnya berapa kali.
nilai 4 keluarnya berapa kali ya. Kemudian kita cari yang departemen itu jumlah karyawannya lebih dari 1, berarti ya gini aja. Nah, biasanya kan pakai where ini. Nah, kita bisa pakai having count, NU dari 1. Berarti ya akan muncul semuanya teman-teman, tetap karena ini 2, 3, 4 ya. Nah, kalau misalkan saya ganti 2, berarti yang muncul hanya 3 dan 4. NU 5 dan 4 berarti. Ini konsep untuk having count. Oke. Nah, sekarang ada exercise teman-teman. Misalkan ya, di sini ada exercise, tampilkan ya customers country dan the number of customer per country. Berarti disuruh nampilin country dari customer ya. Terus kemudian jumlah customer per country-nya berapa. Misalkan di sini ya teman-teman, saya lihat dulu employee sini itu nah ini kita kembali ke small not win ya teman-teman. Ini saya close semuanya. Terus kita kembali ke small not win. Ini saya double klik ya, double klik untuk select database-nya. Kemudian saya coba employees dulu ya. Nah, jadi di tabel employees ini harusnya ada country. Nah ini country. Oh, saya pakai yang small not win 2 ya. Oh, ada juga. Kita pakai small win 1 aja. Nah, kita customer country, customer ya, bukan employee ya. Ini employee, ada country. Kita ke customer. Ini ya. Customer country. Nah, jadi misalkan customer Maria ini ya, Ana itu country-nya mana? Germany, Meksiko. Nah, ini soalnya itu untuk menampilkan country dari customer. Berarti kan gini, select all from customers ya kan, gini aja kan, Germany, Meksiko. Nah, namun ada syarat the number of customer per country. Berarti adalah number of customer, artinya jumlah dari customer per country-nya berapa. Misalkan di sini Germany, ini kan 1, Meksiko, oh berarti 2. Kita cari lagi Germany, apakah ada? Oh berarti ada, berarti sudah 2. Kita cari Germany lagi di bawah, ada 3. Berarti kalau soalnya number of customer, berarti kita harus pakai count untuk menghitung data yang eksis. Jadi kita count ya, kita bisa pakai country di sini. Nah, ketika ada fungsi agregat, maka kita bisa pakai group by di sini. Oke, country. Ini. Ketika kita select, nah maka hasilnya seperti ini, teman-teman. S di sini saya total country. Saya alias ya. Berarti Germany itu ada data 11 karya. Data yang eksis ya, count ya. Berarti employees ini, di customer ini ya, di customer itu ada Germany sebanyak 11 data yang ada di tabel customer. Ini tabel customer ya. Berarti Germany ini keluar 11 data di sini, atau 11 customer juga. Gitu. Terus ada syaratnya juga, only country with less than 10 customer. Berarti country yang kurang dari 10. Berarti ya kita pakai aja di sini. Having count ya, country. Nah, kurang dari 10. Maka yang akan tampil ya jumlah country-nya yang kurang dari 10. Begitu. Meksiko, oh ternyata Meksiko itu cuma 5. Nah, tadi Germany kan ini saya komen ya. Tadi Germany ada 11, maka nggak tampil kan karena having count-nya 10. Ini Meksiko tampil, UK tampil, France nggak akan tampil karena jumlahnya lebih dari 10. Nah, France hilang. Gitu. Ini untuk mencari customer country-nya, kemudian jumlah customer country. Oke. Nah, terus kemudian nomor 2. Display product names and how many times the product sold. The number of times the product is recorded in order. Nah,
Berarti ini mencari produk ya, nama produk, bukan mencari ya, untuk menampilkan nama produk dan jumlah dan berapa kali si produk itu terjual. Begitu. Nah, ada detailnya di sini, the number of times the product is recorded in orders. Berarti ini ketika kita analisa ya, saya buat baru, berarti kan di sini ada tabel products dan order. Products dan order. Nah, namun di tabel orders ini kan tidak ada produk detail ya, teman-teman. Tidak ada produk ID, yang ada hanya di order details. Ya. Nah, maka kita sebenarnya sih kita tidak perlu menjoinkan order ya, teman-teman. Kita tidak perlu menjoinkan order karena di produk ini ada produk ID, di order ini juga ada produk ID dan order ID. Kita tidak perlu order, teman-teman, untuk menampilkan produk nama dan berapa kali dia terjual. Nah, tapi untuk kali ini kita coba ya, kita coba dulu deh. All from, saya select product ID, product name ya, from products ini ya. Awalnya kan seperti ini, kemudian kita joinkan pakai apa, teman-teman? Bisa pakai inner, bisa pakai right ya, teman-teman. Kita pakai inner dulu, inner join dengan order detail. Ini saya kasih alias SP. Berarti ini kita harus tulis SP titik sama P titik ini ya. Inner join order details on SOD ya, on P dot product ID sama dengan OD dot product ID. Nah, awalnya kan seperti ini ya, teman-teman. Nah, terus di sini ada order ID, OD dot order ID ya. Nah, awalnya kan seperti ini. Terus di order ID ini ada quantity ya, kalau tidak salah. Nah, untuk kali ini itu soalnya itu maksudnya berapa kali produk ini itu terjual, bukan berapa banyak. Begitu ya. Jadi misalkan di sini ya. Di sini itu misalkan order ID-nya ini, misalkan kue Soka Brills itu terjual 12. Namun dianggapnya satu kali, teman-teman. Karena dia terjual satu kali kan, cuman kuantitinya 12. Nah, ini untuk mencari berapa kali dia muncul di dalam satu nota. Begitu. Nah, query-nya gimana, teman-teman? Nah, untuk query-nya ya, ya tadi kelihatan kursi ya, tidak apa-apa ya. Nah, untuk query-nya maka kita ya, misalkan produk ID, produk name ini saya count, teman-teman. Saya count berdasarkan apa? Ya berdasarkan order ID aja. Gitu. Atau bisa pakai all seperti ini. Kalau bingung kita bisa pakai juga p.product ID aja juga bisa. Gitu. Terus kita group by p.product ID. Nah, tampil begitu. Ternyata dengan produk ID 1, produk name ya. Nah, amannya kita karena ini non agregat ya, kita pasang semuanya. Begitu, kita pasang semuanya. Yang kolom yang non agregat itu lebih baik ditampilkan atau ditulis di group by sini. Selain agregat ya. Nah, seperti ini. Saya group by. Sudah seperti ini. Oh, jadi ternyata produk ID 17 itu keluar di nota berapa S, misalkan total nota ya, atau total nota seperti ini. Ternyata Alice Muton ini keluar di 37 nota. Begitu. Keluar di 37 nota, teman-teman. Oke. Seperti itu. Nah, tapi ada ini where-nya juga, ada having-nya. Only product that have been sold less than or equal to 12.
berarti hanya produk yang sudah terjual kurang dari sama dengan 12. Maka ya kita having count aja di sini. Having count ya p.product id kurang dari sama dengan 12. Maka akan tampil seperti ini. Oh, ternyata anisit itu dia hanya keluar di notanya sebanyak 12. Gitu. Ini saya tidak memakai quantity ya. Saya mengartikan soal ini adalah berapa banyak dia itu keluar di nota, di ordernya. Begitu. Meskipun misalkan anisit ini ternyata ada satu nota yang isinya 20 quantity, tapi saya anggap satu karena dia keluar di nota sekali. Begitu. Oke, hasilnya seperti ini, teman. Ya, ini untuk menampilkan jumlah barang yang terjual beserta namanya, nama barangnya, nama barang dan berapa kali dia keluar di nota seperti ini query. Oke, untuk exercise yang ini teman-teman silakan belajar mandiri. Ya, kita akan bahas. Sebelum dibahas, teman-teman harus mengerjakan group by exercise ini dulu. Kemudian setelah teman-teman kerjakan, nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Oke. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga teman-teman tetap sehat seterusnya. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih.